Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhastum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan mereka berkata, yakni tatkala Nabi mengancam mereka dengan neraka, yaitu orang-orang kafir yang mana mereka menyembah kepada berhala. Ketika Nabi mengancam mereka dengan neraka, lang tamasanna, kami sekali-kali tidak akan disentuh, yaitu tidak akan ditimpa sama sekali an-naru illa ayyaman ma'dudah, oleh api neraka kecuali selama hari-hari yang berbilang. Maksudnya selama beberapa hari saja, yaitu selama 40 hari, yakni selama waktu nenek moyang mereka menyembah patung lembu. Kemudian siksaan itu akan berhenti. Jadi ini mengisahkan umat Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika Nabi Musa alaihissalam mengancam mereka dengan neraka karena mereka menyembah berhala yang berupa patung lembu, maka mereka Bani Israel ini mengatakan bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja, yaitu 40 hari. Karena mereka melakukan perbuatan itu selama 40 hari. Dan mereka mengira setelah 40 hari itu mereka disiksa oleh api neraka, maka setelah 40 hari atau ke hari ke-41 mereka akan dibebaskan. Ini adalah prasangka mereka atau dugaan mereka. Kul, katakanlah, yaitu kepada mereka, hai Muhammad, atakhastum, apakah kamu telah menerima, hamzah wasalnya dibuang karena cukup dengan adanya hamzah istifham, indallahi dan janji dari Allah atau ikrar mengenai hal tersebut. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Bani Israel tentang hujah mereka. Tentang hujah mereka bahwasanya mereka nanti akan disiksa di neraka hanya 40 hari saja. Karena berdalil bahwasannya Nabi Musa, bahwasannya umat Nabi Musa atau nenek moyang mereka, nenek moyang daripada Bani Israel, mereka melakukan penyembahan terhadap berhala itu selama 40 hari saja. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Bani Israel, apakah keyakinan mereka itu adalah janji dari Allah
Sehingga dengan janji tersebut Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ataukah yaitu bahkan taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, yaitu kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi apakah ucapan itu tadi bahwasanya kalian akan disiksa di neraka hanya selama 40 hari saja, itu adalah akal-akalan kalian saja, ucapan rekayasa kalian saja. Ucapan itu adalah ucapan tentang Allah, tetapi mereka tidak mengetahui apapun. Yaitu kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat ke-81, bala man kassaba sayyi'ata wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, tidak demikian yang sebenarnya, yaitu tetapi kamu pasti akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Jadi membantah ucapan yang menjadi keyakinan mereka bahwasanya mereka akan dimasukkan neraka hanya selama 40 hari saja, maka dibantah dengan ayat ini, ayat yang ke-81. Man kasabas sayyi'ah, barang siapa yang berbuat kejahatan, yaitu atau kemusyrikan, wa akhatat bihi khati'atuh, dan ia dilingkungi oleh dosanya, yaitu dapat secara tunggal dan dapat pula secara jamak. Maksudnya dosanya itu telah meliputi dan melingkunginya dari segala penjuru disebabkan kematiannya dalam keadaan musyrik. Jadi dosa yang menyebabkan mereka nanti kekal di dalam neraka itu adalah disebabkan dosa kemusyrikan, yang mana kemusyrikan itu mereka bawa sehingga akhir hidup mereka atau dibawa sampai mati, sehingga seolah-olah dosa itu telah meliputi mereka dari segala penjuru. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yaitu di sini dipakai jamak dengan menitik beratkan arti man atau barang siapa. Jadi barang siapa yang melakukan kemusyrikan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi perbuatan umat Nabi Musa alaihissalam yang mana mereka menyembah berhala anak sapi, itu adalah suatu perbuatan kemusyrikan, yang mana mereka tidak bertaubat dari hal tersebut sampai akhir hayat mereka, sehingga seolah-olah dosa tersebut telah meliputi diri mereka dari segala penjuru, dari depan mereka, dari belakang mereka, kanan, kiri, atas dan bawah mereka, sehingga kemusyrikan itu dibawanya hingga akhir hayatnya dan tidak bertobat, maka ini akan menjadi sebab mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, dan membantah keyakinan mereka bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hanya 40 hari saja.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik, karena syirik merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sekali lagi, maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahui, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah daripada syirik yang tidak aku ketahui. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.